Halo guys, kami dari kelompok 3, mahasiswa manajemen kelas C, STAMUK 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Salam kenal ya semuanya. Sebelum kita bahas materi, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di dalam kelompok 3 ini, terdapat mahasiswa dan mahasiswi yang cantiknya luar biasa dan gantengnya aduhai. Yang pertama ada Abang Muhammad Zidan, yang kalau senyum tuh manisnya luar biasa banget. Yang kedua ada Abang Beni Siswanto Simatupang, ini orangnya cool banget. Yang ketiga ada Desi Rahmawati, Siki Poppers, Siti Nurhaliza, yang katanya penyanyi. Kemudian ada si cantik Novria Utami Borupani. Dan yang terakhir ada si mbak-mbak sekretaris Jihan Siti Nabila Sihombing. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Kami harap kalian enjoy untuk mendengarkan dan menonton video ini. Pengertian manajemen agribisnis. Agribisnis merupakan semua aktivitas bisnis di sektor pertanian, mulai dari pengadaan input pertanian, produksi, pengolahan, dan pemasaran produk-produk sampai ke tangan konsumen akhir. Manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Berdasarkan pengertian manajemen agribisnis, terkandung kegiatan-kegiatan manajemen agribisnis yang sekaligus merupakan batasan ruang lingkupnya. Keempat subsistem tersebut mempunyai ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, subsistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang didasarkan pada perencanaan dan pengelolaannya, sehingga sarana produksi tersebut memenuhi 5 kriteria tepat, yaitu tepat waktu, jumlah, jenis, mutu, dan produk. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai keterkaitan ke belakang dengan industri-industri hulu. Yang kedua, subsistem usaha tani atau produksi menyangkut kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemilihan lokasi usaha tani, pemilihan komoditas, pemilihan teknologi, serta pola usaha tani. Yang ketiga ialah subsistem agroindustri atau pengolahan hasil menyangkut kegiatan-kegiatan pengolahan hasil usaha tani yang merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengolahan lanjut hasil pertanian dengan maksud untuk menambah added value dari produksi primer. Yang terakhir adalah subsistem pemasaran menyangkut kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian atau hasil agroindustri yang ditujukan untuk pasar domestik atau dalam negeri maupun pasar luar negeri atau ekspor. Nah, sekarang kita memasuki lingkup kegiatan agribisnis. Lingkup yang pertama yaitu pertanian. Nah, di lingkup pertanian terbagi atas 2. Yang pertama adalah pertanian lahan basah atau sawah, yang merupakan usaha tani yang dilaksanakan pada hamparan yang sangat membutuhkan perairan. Perairan sawah biasanya dilakukan untuk komoditi padi, jagung, dan kacang-kacangan. Dan yang kedua ada pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering adalah pertanian yang tidak membutuhkan pengairan intensif. Komoditas ladang biasanya berupa palawija, umbi-umbian, dan hortikultura. Lanjut, kita masuk ke lingkup perkebunan. Perkebunan merupakan usaha tani di lahan kering yang ditanami dengan tanaman industri yang laku di pasar. Contohnya, karet, kelapa sawit, tebu, cengkeh, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkup peternakan. Peternakan merupakan usaha tani yang dilakukan dengan membudidayakan ternak.
Nah, di dalam peternakan ada 3 jenis usaha. Yang pertama adalah peternakan unggas, contohnya ayam dan itik. Yang kedua, peternakan kecil, contohnya kambing, domba, kelinci, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ternak besar, contohnya kerbau, sapi, dan kuda. Lanjut ke sektor keempat, yaitu perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang terorganisir berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Di dalam lingkup perikanan, ada 2 jenis. Yang pertama adalah perikanan tangkap. Dapat dibedakan menjadi perikanan perairan, yaitu sungai dan danau, dan perikanan air laut. Yang kedua ada perikanan budidaya. Dapat dibedakan dalam perikanan kolam, perikanan rawa, perikanan empang, dan perikanan tambak. Lingkup yang terakhir adalah kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan untuk memproduksi atau memanfaatkan hasil hutan, baik yang tumbuh atau hidup secara alami maupun yang telah dibudidayakan. Manajer agribisnis. Manajer agribisnis adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam sektor pertanian, mulai dari subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penyedia jasa. Menurut Henry Mintzberg, menyimpulkan bahwa peran manajer ada 10, yang kemudian digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada peran interpersonal, meliputi peran kepala figur, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua ada peran pemberi informasi, meliputi peran sebagai pengawas, penyebar informasi, dan juru bicara. Dan yang ketiga adalah peran pengambil keputusan, yaitu wirausahawan, penengah keributan, negosiator, pengalokasian sumber daya. Seorang manajer agribisnis juga harus memiliki keahlian. Yang pertama adalah keahlian teknikal atau technical skill. Keahlian teknikal atau teknis adalah keahlian khusus yang harus dimiliki seorang manajer berkaitan dengan tanggung jawab utama yang harus dijalankan. Yang kedua yaitu keahlian hubungan manusia atau human relation skill. Manajer berkaitan dengan mengarahkan dan mengontrol agar orang-orang yang ada di dalam perusahaan bertindak untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk mensosialisasikan visi, misi, hingga program perusahaan. Dibutuhkan keahlian untuk berkomunikasi dengan berbagai orang yang terlibat dalam perusahaan. Yang ketiga ada keahlian konseptual atau conceptual skill. Keahlian ini merupakan keahlian untuk berpikir abstrak, menganalisis dan mendiagnosis dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang keempat ada keahlian pengambil keputusan atau decision making skill, meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah, mengumpulkan fakta, dan mengidentifikasikan berbagai alternatif solusi dari berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi berbagai alternatif yang ada, melihat kelebihan dan kekurangan setiap solusi yang ada, serta memilih alternatif yang terbaik dengan mempertimbangkan kondisi yang harus dihadapi. Dan yang terakhir, mengimplementasikan pilihan yang telah dibuat ke dalam suatu perencanaan secara berkala, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan, dan mengevaluasi apakah pilihan yang telah diambil sudah benar-benar tepat. Yang kelima adalah keahlian mengatur waktu atau time management skill. Keahlian ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengalokasikan waktunya dengan cara yang paling efektif. Kemampuan perencanaan waktu ini menentukan bagaimana manajer mengatur agar semua perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan rencana awal. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi-fungsi manajemen dalam agribisnis. Seperti halnya dengan manajemen organisasi lain, baik yang berorientasi bisnis maupun non-bisnis, dalam agribisnis juga diterapkan fungsi-fungsi manajemen yang telah dikenal oleh berbagai kalangan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, sampai dengan pengendalian.
Yang pertama kita bahas tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menyusun program kerja selama periode tertentu yang akan datang, berdasarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan seringkali dibagi menjadi fungsi kepemimpinan, pengarahan, dan koordinasi. Yang keempat ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menekankan pada bagian membangun sistem pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menekankan pada upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana, mengenali ada atau tidaknya penyimpangan, dan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian, yaitu merupakan suatu upaya manajerial untuk mengembalikan semua kegiatan pada rel yang telah ditentukan. Di dalam manajemen agribisnis juga terdapat pengelompokan. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, di mana seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan agribisnis pada akhirnya dikelola oleh sumber daya manusia. Artinya, manusia akan menjamin pengelolaan yang efisien. Ada dua bidang yang berkaitan dengan ini, yaitu pengadministrasian sumber daya manusia dalam perusahaan agribisnis dan upaya memotivasi mereka agar bekerja pada kondisi maksimum. Yang kedua ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan, aspek ini mempertimbangkan akibat dari seluruh keputusan terhadap penerimaan dan laba perusahaan di bidang agribisnis. Artinya, manajer dalam hal ini harus mempertimbangkan seluruh sumber pembiayaan dari aspek penerimaan. Dalam bahasa yang umum, bidang ini mempertimbangkan kesehatan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen operasi. Cara mengolah produk semakin lama semakin canggih dengan adanya perkembangan bidang teknologi. Akhirnya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan ketepatan waktu dan kualitas produk yang dihasilkan. Pertimbangan kualitas, efisiensi, dan pemilihan saluran distribusi yang menjamin kualitas adalah bidang manajemen operasi dalam agribisnis. Dalam kegiatan fisik, dikenal juga manajemen logistik yang meliputi kegiatan di sekitar gudang penyimpanan dan transportasi barang dan jasa dari pabrik hingga ke pelanggan. Dan yang terakhir adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran meliputi kegiatan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan secara efektif melakukan upaya pemasaran di tempat penjualan atau pasar di mana kebutuhan itu dirasakan. Kemudian kita akan bahas tentang tingkatan manajemen. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top level management. Manajemen tingkat atas atau sering disebut dengan top management atau juga eksekutif adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Beberapa tugas atau fungsi utama manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan, kemudian membuat kerangka rencana dan kebijakan, lalu mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah, kemudian mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan seperti sumber daya keuangan, dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi atau perusahaan, dan yang terakhir sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media, dan lainnya. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas, serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah.
Adapun fungsi-fungsi dan tugas manajer di manajemen tingkat menengah ini ialah yang pertama, menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak dan menjelaskannya ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang kedua, mengorganisir kegiatan departemennya untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya. Yang keempat, memotivasi karyawannya untuk melakukan yang terbaik untuk departemennya. Yang kelima, mengawasi dan mengarahkan karyawan-karyawan di departemennya. Yang keenam, bekerja sama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya. Dan yang terakhir, melaksanakan rencana yang disusun oleh manajemen tingkat atas. Kemudian yang terakhir adalah manajemen tingkat pertama atau lower level management. Manajemen tingkat ini adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Beberapa fungsi dan tugas manajemen tingkat pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah. Yang kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Yang keempat, membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerja yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan. Yang kelima, berkomunikasi dengan karyawan dan mendengarkan saran-saran karyawan serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif. Yang keenam, menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk atau layanan sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim. Dalam manajemen juga ada tanggung jawab dan fungsinya. Bidang manajemen bertanggung jawab menyelesaikan tujuan organisasi atau perusahaan dengan mengelola staf sesuai dengan departemen yang dia pimpin. Bertanggung jawab tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam pelaksanaannya, seorang manajer harus dapat mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama dengan banyak orang atau staf. Secara umum, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning. Yang dimaksud fungsi planning atau perencanaan ini adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada fungsi organizing. Di fungsi pengorganisasian ini, manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil atau dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti, manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi, sehingga mencapai tujuan organisasi itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga ada directing atau pengarahan. Directing atau pengarahan ini merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasinya. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Yang terakhir adalah fungsi controlling atau fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien. Di dalam video pembelajaran kali ini, kami juga memberikan contoh kasus yang berjudul tentang analisis manajemen rantai pasok melon di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme rantai pasok melon di Kabupaten Karanganyar dan mengetahui faktor, aktor atau pelaku, tujuan dan alternatif skenario untuk membentuk manajemen rantai pasok melon yang efisien di Kabupaten Karanganyar.
Hasil penelitian pada studi kasus ini menunjukkan bahwa yang pertama, mekanisme rantai pasok melon ada dua pola distribusi, yaitu pola rantai pasok skyrocket dengan tujuan pasar tradisional dan pola rantai pasok rock melon dengan tujuan pasar modern dan ekspor. Yang kedua, untuk manajemen rantai pasok melon supaya efisien, alternatif skenario yang terpilih adalah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk para petani. Skenario ini mengacu kepada faktor mutu produk sebagai prioritas oleh pengumpul dan ditujukan untuk mencapai peningkatan nilai produk. Penemuan dalam penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi manajerial pada pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam membuat kebijakan yang membentuk manajemen rantai pasok melon. Kesimpulannya ialah manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan fungsi pengawasan, serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Agribisnis sebagai sebuah sistem memiliki 4 subsistem utama, yaitu subsistem penyediaan sarana dan prasarana usaha tani, subsistem usaha tani atau budidaya, subsistem pengelolaan dan penyimpanan, dan subsistem pemasaran. Keempat subsistem tersebut sekaligus menjadi ruang lingkup atau batasan dalam manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen yang lainnya, yakni fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengendalian. Terima kasih ya buat yang sudah menonton video pembelajaran kami dari kelompok 3. See you guys, semoga kita bisa berjumpa di video-video selanjutnya. Goodbye.